Kemarin sudah kita bahas panjang lebar fadilah, keutamaan orang yang melakukan puasa Ramadan. Wa syahru Ramadan imtaz bi anna Allah ikhtarahu min baini syairi syuhur li inzalil Qur'anil azim fi. Bulan Ramadan mempunyai keutamaan, keistimewaan. Ini menjadi pilihan Allah untuk diturunkan Al-Quran, bahkan semua kitab-kitab yang diturunkan dari langit ini semuanya turunnya di bulan Ramadan. Kalau di dalam Al-Quran disebutkan syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Bulan Ramadan itu bulan di mana di dalam bulan Ramadan ini diturunkan Al-Quran. Bahkan sebagaimana saya sebutkan barusan, ulama ahli tafsir menyebutkan bahwa semua kitab yang diturunkan dari langit, Taurat, Injil, Zabur, lembaran-lembarannya Nabi Ibrahim, lembarannya Nabi Musa, lembaran-lembaran yang diturunkan kepada Nabiullah Adam dan kepada putranya Nabi Sis, bahkan semua lembaran atau kitab yang turun dari langit yang jumlahnya 104 itu semuanya turun di bulan Ramadan. Ini keistimewaannya bulan Ramadan. Jadi bukan hanya Al-Quran saja ya, tapi kitab-kitab yang lain ya, ini turunnya kulluha nazalat fi Ramadan. Dalam hadis disebutkan wa unzilat Taurat li sittin maddaini min Ramadan. Kitab Taurat ini diturunkan tanggal 6 bulan Ramadan. Sementara lembarannya Nabi Ibrahim, Suhufu Ibrahim, diturunkan tanggal 1, malam tanggal 1 di bulan Ramadan. Kitab Injil diturunkan tanggal 13 di dalam bulan Ramadan. Sementara Al-Quranul Karim ini diturunkan tanggal 17 di dalam bulan Ramadan. Jadi ini satu isyarah bahwa bulan Ramadan ini adalah bulan yang paling mulia dibandingkan bulan-bulan yang lain. Terus kemudian di sini dibahas makna daripada inzal atau nuzulul Quran fi Ramadan. Di dalam satu hadis di dalam ayat firman Allah, syahru Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Bulan Ramadan itu bulan diturunkannya Al-Quran. Kebanyakan ulama ahli tafsir turunnya Al-Quran di sini pada tanggal 17 Ramadan. Tapi di dalam ayat yang lain, surat yang lain, surat Al-Qadar, inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sesungguhnya aku turunkan Al-Quran di malam Lailatul Qadar. Sementara kita tahu malam Lailatul Qadar itu kebanyakan ulama berpendapat di malam-malam yang ganjil, malam 21, malam 23, malam 25. Dalam satu surat mengatakan turunnya tanggal 17. Dalam satu surat mengatakan Lailatul Qadar, yang di situ kebanyakan malam ganjil dan di atas tanggal 21. Di sini oleh Syekhina Al-Habib Salim bin Abdullah bin Umar dibahas
apa yang dimaksud anzala di sini. Sementara biasanya makna anzala diturunkan itu la yakunu illa fil ajrom. Ya. Biasanya kalau makna diturunkan itu ya, ini diturunkan dari sesuatu yang berbentuk, punya bentuk. Ya. Semacam ada seorang turun dari atas ke bawah. Ini bentuk, orangnya berbentuk. Atau kita menurunkan barang, kerdus atau batu bata, atau menurunkan semen, ini kan ada bentuknya. Ya. Jadi anzala di sini dalam bahasa Arab ini biasanya khusus perkara-perkara yang ada bentuknya. Lakinil Quran amrun ma'nawiyun, sementara Al-Quran ini sesuatu yang tidak berbentuk, maknawi. Loh, fa kaifa yusafu bi annahu nazala minas sama minal ilal ardi au minal lauhil mahfud ilal ardi? Bagaimana mungkin di situ disifati Al-Quran yang merupakan maknawi, yang tidak ada bentuknya, turun dari langit menuju ke bumi, atau turun dari lauhil mahfud menuju ke bumi? Di sini dijawab, annal Quran ja'alallahu lahu tanzilataini. Al-Quran itu oleh Allah diturunkan dalam 2 tahapan. Ya, Al-Quran khusus. Kalau kitab-kitab yang lain, Taurat, Zabur, Injil, ini diturunkan sekaligus. Tapi Al-Quran ini diturunkan dalam 2 tahapan. Taurat diturunkan kepada Nabi Musa, ini langsung 1 tahapan atau sekaligus. Terus kemudian Injil juga semacam itu, diturunkan dalam bentuk alwah, dalam bentuk papan, ya, tulisan yang ada papan yang ditaruh di papan, itu juga dalam sekaligus. Zabur juga sekaligus. Ya. Jadi diturunkan itu fil alwah. Jadi ada tulisan yang ditaruh di papan. Ya. Bahkan papan-papannya daripada tulisan-tulisan yang diturunkan yang ada dalam kitab Taurat, Injil itu, ya, oleh sebagian kaum Bani Israel ini diabadikan. Setelah Nabiullah Musa alaihissalam dan Nabi Harun alaihissalam, ya, ada sebagian papan atau remuan atau pecahannya papan yang dibuat tulisan daripada kitab Taurat, ini diabadikan oleh kaum Bani Israel, sehingga, ya, papan atau pecahan tersebut mereka gunakan untuk sesuatu, atau digunakan untuk tawassul, untuk melakukan sesuatu perkara. Jadi ada 4 perkara yang oleh kaum Bani Israel ini dibuat jimat lah, ya, saya katakan jimat, azimah. Yaitu yang pertama pecahan, ya, yang dari papan, yang mana pecahan tersebut ada tulisan kitab Taurat. Jadi ada pecahannya. Kalau papan yang asli sudah tidak ada, ya. Tapi ada pecahannya, sisa-sisa pecahannya, remuannya. Ya. Ini kemudian disimpan oleh kaum Bani Israel. Terus yang kedua, imamatu Sayyidina Harun, serbannya Nabiullah Harun alaihi salam. Yang ketiga, asong Sayyidina Musa, tongkatnya Nabiullah Musa alaihi salam. Terus kemudian yang keempat, qafiz minal manni, takeran makanan yang pernah diberikan Allah kepada kaum Bani Israel yang bernama man wassalwa, kan ada di dalam Al-Quran itu man wassalwa. Manna itu
disebutkan di sini semacam madu ya, semacam madu yang menjadi campurannya roti. Biasanya kalau salwa ini manuk atau burung. Jadi ketika ceritanya Nabiullah Musa mendapat kemenangan bersama kaum Bani Israel, akhirnya kaum Bani Israel yang setelah melewati Laut Merah sehingga mengakibatkan terbunuhnya Fir'aun, ini oleh Allah kaum Bani Israel ini ditempatkan di satu perkampungan, di satu lapangan yang ada di daerah Saina, di Gunung Tehnya mana. Terus kemudian di situ oleh Allah Subhanahu wa taala mereka dijamin kalau siang hari agar mereka tidak kepanasan, mereka didatangkan awan mendung ya. Terus kemudian kalau malam hari mereka didatangkan semacam lampu yang bukan bulan ya, sebagai gantinya daripada bulan. Terus kemudian sehari-hari mereka jaminan makanannya oleh Allah Subhanahu wa taala langsung diberi makanan yang turun dari langit yang bernama manna wassalwa ya. Manna itu ya semacam madu ya, semacam madu yang menjadi campuran makanan, campuran roti. Sementara salwa ini adalah ikan dagingnya burung ya, burung salwa. Lah itu madu tadi itu punya takaran ya, ditakar kayak kita menakar beras pakai batok ya, menakar beras pakai gelas ya. Lah gelas atau takarannya makanan manna tadi diabadikan, disimpan oleh orang-orang Bani Israel ya, kemudian disimpan dalam satu tabut atau peti. Jadi ada peti ya, terus kemudian di situ diisi satu tadi itu sorbannya Nabi Harun, yang kedua diisi dengan tongkatnya Nabi Musa, yang ketiga diisi dengan pecahan atau remuan papan tulisannya kitab Taurat, yang keempat diisi oleh takaran makanan man, kemudian dimasukkan di dalam peti, dan peti itu oleh kaum Bani Israel diambil keberkahannya, diambil barokahnya. Kalau mereka melakukan peperangan ya, mereka mau perang, maka peti tadi itu dibawa terus kemudian ditaruh di depan mereka, sehingga barokahnya peti yang berisikan 4 perkara tadi kaum Bani Israel mendapatkan kemenangan di setiap peperangan yang mereka lakukan. Ini satu dalil yang jelas dalam Al-Quran bahwa mengambil barokah ini adalah sesuatu yang diperbolehkan ya, bukan syirik. Ya kalau kita menyembah peti tersebut ya syirik, tentu saja. Kalau peti tersebut kita jadikan Tuhan ya syirik. Ini bukan, karena di situ ada satu keistimewaan ya, satu karena di situ ada pecahannya atau remuannya, papan tempat tulisan kitab Taurat, dan yang kedua di situ ada imamah, sorbannya Nabiullah Harun dan tongkatnya Nabiullah Isa, dan juga takaran daripada makanan yang bernama manna tadi itu. Ini keberkahannya muncul, jadi bukan syirik. Selama keyakinan kita, etikot kita mengatakan bahwa sesuatu yang bisa memberi manfaat dan memberi bahaya itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala, kita akan aman-aman saja ya. Kita ziarah kubur, pesareannya Wali Songo, kita tawasul, aman-aman saja selama kita tidak meminta kepada ahli kubur ya. Kita tidak meminta kepada kuburan, kita meminta kepada Allah, wasilahnya orang yang mulia ya.
Kita membawa azimat Al-Qur'an ya, kita taruh di saku kita ya, selama yang dia meyakini bahwa yang memberi manfaat dan yang mendatangkan bahaya itu adalah Allah, tidak ada sesuatu yang membahayakan. Tauhid kita aman-aman saja, dan ini keyakinan yang tidak bisa diganggu gugat dan keyakinan yang bulat dari kita orang-orang ahlus sunnah wal jamaah. Nanti kalau semacam itu semua sedikit-sedikit dianggap musyrik, sedikit-sedikit dianggap musyrik, akhirnya mayoritas orang sedunia ini musyrik semua nanti ya. Yang dilakukan kaum Bani Israel sudah jelas dan nyata, walaupun mereka itu bukan syariat kita, tapi ini satu tuntunan bahwa tabarruk, mengambil barokah ini adalah sesuatu yang diperbolehkan mulai sejak dulu. Kaum Bani Israel kalau mau perang itu tabut peti yang berisikan 4 perkara tadi itu ditaruh di depan mereka, kemudian mereka melakukan perang, dan barokahnya tabut tadi itu akhirnya mereka diberi kemenangan. Dan insya Allah ini kita bahas tuntas nanti di materi kitab yang kedua, At-Tabarruk bis Sholihin. Dalil-dalilnya insya Allah kita bahas tuntas. Kalau nanti keyakinan sedikit-sedikit kafir, sedikit musyrik, akhirnya kita minum obat saja musyrik nanti itu. Kita ke dokter musyrik. Ya. Kenapa kok kita ke dokter? Karena apa? Karena padahal yang menyembuhkan dan yang memberi sakit Allah. Kenapa kita kok ke dokter? Kita ke dokter bukan berarti kita meyakini dokter itu yang menyembuhkan kita atau yang memberi sakit kita. Kita ke dokter karena di situ ada merupakan wasilah, karena dia punya ilmunya, ilmu kedokteran, yang tahu mana ini penyakitnya, obatnya apa. Kita minum obat juga semacam itu, bukan kita minum obat ini yakin obat itu yang memberi kesembuhan. Kalau kita yakin obat itu kita yakin yang memberi kesembuhan, ya itu namanya musyrik ya. Jadi itulah akidah kita, akidah wasatiyah, akidah tengah-tengah ya, yang tidak terlalu sembrono dan tidak terlalu gegabah dan tidak terlalu berlebih-lebihan. Orang ahlu sunnah itu keistimewaannya begitu, wasatiyah, tengah-tengah ya. Tengah-tengah. Orang ahlu sunnah itu mencintai keluarga Rasulullah, juga mencintai sahabat Rasulullah. Kita mencintai para habaib, kita mencintai para sada, para asyraf. Di samping itu juga kita mencintai sahabat-sahabat Rasulullah, tidak membedakan sahabat, semuanya kulluhum udul, semua sahabat itu adil. Sahabat Abu Bakar, sahabat Umar. Karena ada sebagian kelompok mereka saking cintanya kepada keluarga Rasulullah, akhirnya mereka berani su'ul adab, kurang ajar kepada sahabat-sahabat Rasulullah. Na'udzubillah. Ada juga sebagian kelompok karena cintanya kepada sahabat sampai mereka kurang ajar kepada ahlu baiti Rasulillah, mereka kurang ajar kepada keluarganya Rasulullah, mereka kurang ajar kepada para habaib, para asyraf, para sahadah. Na'udzubillah. Orang-orang ahlu sunnah semua dicintai ya. Cinta sahabat ya, tidak membeda-bedakan sahabat, juga cinta kepada keluarga daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kok ada orang ngaku ahlus sunnah ya, tapi dia itu cinta kepada sahabat tapi tidak cinta kepada keluarga Rasulullah. Ini berarti ahlus sunnah yang imitasi, ahlus sunnah yang palsu. Atau sebaliknya, ada orang mengaku ahlus sunnah cinta kepada sahabat, kita kepada keluarga Rasulullah ya, kita kepada Sayyidina Ali, cinta kepada Sayyidina Hasan, Husain, para habaib, tapi mereka terlalu berani kepada sahabat Rasulullah, mengkafirkan Sayyidina Umar, bahkan istrinya Rasulullah Sayyidina Isa dikafirkan. Ini berarti ahlus sunnah yang imitasi. Alhamdulillah kita semuanya ini dijadikan orang ahlus sunnah wal jamaah yang mana akidahnya ini wasatiyah, tengah-tengah, tidak terlalu sembrono, tidak terlalu berlebih-lebihan. Kita teruskan pembahasan.
Fakullul kutub as-samawiyah nazalat ijmaliyan daf'atan wahidatan. Kita kembali ke pembahasan. Setiap atau semua kitab-kitab yang diturunkan dari langit ini semuanya diturunkan secara langsung ya. Umpamanya jumlahnya kitabnya 1000 halaman, langsung mulai halaman 1 sampai 1000 diturunkan seumpama. Ammal Quran, lain dengan Al-Quran, fajama'allah lahu bainan naw'aini. Al-Quran diturunkan oleh Allah ini melalui dua tahapan ya. Tahapan yang pertama diturunkan langsung ya. Tahapan yang kedua diturunkan secara bertahap. Tahapan yang pertama diturunkan secara langsung minal lauhil mahfud hakadha maktubun fil alwah ila sama'id dunya ila makanin fi sama'id dunya yuqalu baitul izzah budi al-Quran fi dzalikal bait. Yang pertama, Al-Quran diturunkan secara langsung semuanya dari Lauhil Mahfud yang tertulis di dalam papan maktubun fil alwah ila sama'id dunya, kemudian ditaruh di sama'id dunya, langitnya dunia. Mana langitnya dunia ini? Kalau kita menengadah atau menengok ke atas, di situ kita melihat langit, itu namanya sama'id dunya, langit yang terlihat dari dunia. Al-Quran tadi yang diturunkan dari Lauhil Mahfud disimpan, ditaruh di satu tempat yang bernama Baitul Izzah ya, ditaruh di situ ya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Allah menurunkan Al-Quran di malam Lailatul Qadar. Maksudnya menurunkan Al-Quran di malam Lailatul Qadar, menurunkan dari Lauhil Mahfud untuk ditaruh di sama'id dunya, langit dunia, yaitu Baitul Izzah. Terus yang kedua, wa huwa bidayatu nuzulihi 'alan nabi, dari Baitul Izzah ya. Ini oleh Allah diturunkan secara bertahap kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sesuai dengan kejadian yang dialami Rasulullah ya. Diturunkan pertama kali pada malam tanggal 17 Ramadan. Firman-Nya Allah, syahru Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Bulan Ramadan adalah bulan di mana di situ diturunkan Al-Quran. Al-Quran yang diturunkan adalah dari Baitul Izzah kepada Rasulullah malam tanggal 17 Ramadan. Ayat atau surat yang pertama diturunkan kepada Allah, kepada Rasulullah adalah inna iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Itu. Ini sejarah singkat daripada Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan. Terus kemudian ternyata di bulan Ramadan ini bukan hanya kejadian diturunkan Al-Quran saja. Oleh ulama diteliti, banyak kejadian-kejadian besar ini justru kejadiannya di bulan Ramadan. Diambilkan dari ayat firman-Nya Allah, syahru Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wa bayyinatin, bayyinat ini maknanya beberapa bukti yang jelas ya. Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan sebagai petunjuk kepada manusia, dan wabayinatin sebagai tanda yang jelas, dalil yang jelas ya,
Yang termasuk diantaranya adalah dalil yang jelas itu, termasuk diantaranya adalah nasrul Islam wal muslimin. Allah memberi kemenangan kepada orang Islam, memberi kemenangan kepada orang-orang muslimin. Termasuk diantaranya kejadian perang Badar, Badar Kubro, perang yang pertama dilakukan oleh Rasulullah, mendapatkan kemenangan besar. Ini adalah perang Badar, perang yang sangat hebat karena dilakukan di bulan Ramadan. Perang yang sangat hebat karena di situ memang diuji kaum muslimin. Di samping mereka melaksanakan puasa, mereka juga melaksanakan perang. Perang yang paling hebat yang terjadi di dalam sejarahnya Rasulullah adalah perang Badar. Oleh karena itu ulama mengatakan kullu nasrin ja'a ba'da badrin fahuwa min barakati badrin. Setiap kemenangan, setiap pertolongan Allah yang terjadi setelah perang Badar itu semuanya barokahnya perang Badar. Karena di dalam perang Badar itu Allah membuktikan keperkasaannya. Bagaimana orang-orang kafir yang jumlahnya 1000 bisa dikalahkan, bisa dihancurkan oleh orang-orang Islam yang hanya 300 jumlahnya. Bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala menampakkan kekuasaannya. Abu Jahal, Abu Lahab, pemimpin-pemimpin kafir ketika perang Badar ini banyak yang terbunuh. Jadi setiap kejayaan, kemenangan yang terjadi, yang dialami orang-orang Islam itu karena barokahnya perang Badar. Termasuk terjadi di dalam perang Badar Fathu Makkah, atau terjadi di bulan Ramadan adalah Fathu Makkah, terbukanya kota Mekah. Ya, terbukanya kota Mekah itu juga kejadiannya di bulan Ramadan. Bahkan ini oleh ulama wa minal intisarat al-kubra fit tarikh. Kejadian kemenangan orang Islam yang lain ini adalah perang terjadinya menangnya orang Islam ketika menghadapi pasukan Tartar. Ya. Pasukan Tartar Genghis Khan yang dipimpin oleh Genghis Khan, yang mana jutaan manusia atau orang-orang Islam ketika itu terbunuh di Baghdad. Ya. Jutaan orang Islam itu terjadi perang Tartar yang dipimpin oleh Mongolia, orang-orang Cina sekarang, orang-orang Cina. Jadi orang Cina itu bukan hanya sekarang hebatnya, mereka sejak dulu hebat. Oleh karena itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, utlubul ilma walau bisin. Carilah ilmu walaupun kamu ke negeri Cina, karena di negeri Cina itu banyak kejadian. Orang-orang hebat itu banyak yang dari Cina. Orang-orang kejam juga dari Cina. Jadi ketika itu perang Mongol yang memerangi orang Islam, yang terbunuh berjuta-juta orang Islam terbunuh, itu terjadi pada tahun 500 Hijriah. Ya. 500 Hijriah, di mana kejadiannya itu bertepatan dengan wafatnya Al-Imam Sayyidina Al-Faqih Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi. Ya. Tahun 500 Hijriah. Di tahun 500 itu banyak ulama-ulama besar. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani juga hidup di tahun 500 Hijriah. Ya, 500 Hijriah awal hidupnya Al-Imam Ghazali, Abi Hamid Muhammad Al-Ghazali. Ya. Jadi ketika perang Tartar itu, perang Genghis Khan yang memimpin itu, orang-orang Islam yang terbunuh lebih dari 1 juta. Wa ulliqatil masahif ala a'naqil hanazir. Ketika terjadi perang tersebut, Quran ya, ini digantungkan atau dikalungkan di lehernya babi oleh orang-orang Tartar. Al-Quran itu diberi tali terus kemudian ditaruh di lehernya babi. Ini kan sudah sangat ngenyek, sangat menghinanya. Ya. Quran aja ditaruh di jalan sudah menghina. Ya. Ada Quran kok jatuh di jalan terus kemudian kita melihat, wajib kita selamatkan.
Apalagi ini Quran mushaf ditaruh di lehernya khanazir, di lehernya babi. Karena hayawan yang paling jelek di dalam agama Islam itu nomor satu babi. Hurrimat alaikumul maitatu walahmul hinzir. Ya. Yang paling jelek itu babi, yang kedua adalah anjing. Kalau anjing ini masih ada sebagian ulama yang mengatakan suci, Al-Imam Malik. Walaupun suci tapi tetap umpamanya kena najisnya anjing, katanya Imam Malik tetap wajib dibasuh. Guru saya Syekh Muhammad Amin As-Singkiti mengatakan walaupun suci tetap haram untuk dimakan dagingnya. Syekh Muhammad Amin As-Singkiti ini madhabnya Maliki, dulu mengajar saya di Ahqaf, di Tarim Hadramaut. Ini mengajar kitab usul fikih. Beliau sangat alim, bahkan allamah. Ya. Syekh Muhammad Amin Singkiti itu masih ada sekarang. Beliau sekarang ada di Mekah. Saya beberapa kali umrah, alhamdulillah bisa berjumpa. Beliau mengajar di rubatnya atau pondoknya Abu Ya Said Muhammad Alwi Al-Maliki yang diteruskan oleh putranya sekarang Abu Ya Said Ahmad Al-Maliki. Terus kemudian bukan hanya itu saja, bukan hanya orang Islam yang dibunuh di zamannya Genghis Khan di Baghdad, perang Tartar, mereka melemparkan kitab-kitabnya orang Islam yang jumlahnya jutaan jilid, kemudian mereka lempar di sungai Dijlah. Ada sungai di Irak, di Baghdad itu namanya sungai Dijlah. Jadi kitab yang jumlahnya jutaan tersebut dilempar ke sungai tersebut, kemudian mereka atau kitab itu mereka jadikan sebagai jembatan. Saking banyaknya kitab sampai warnanya air sungai tersebut yang aslinya putih berubah menjadi hitam, berubah menjadi merah, karena di situ lunturnya tulisan yang ada di dalam kitab tersebut. Allah. Terus kemudian kejadian yang sangat hebat yang dialami orang Islam di Baghdad tersebut, kapankah selesai? Kapankah bisa teratasi? Ternyata teratasi, ya, dan bisa selesai waktunya adalah di bulan Ramadan. Sehingga kaum kafir Tartar, Mongol ini sangat bisa dikalahkan, ya, bisa lari tunggang langgang. Ini juga terjadi di bulan Ramadan. Ya, mudah-mudahan kejadian yang sekarang menimpa ada COVID-19 ini juga Allah Subhanahu wa taala mengangkat juga bertepatan di bulan Ramadan. Bahkan wakis ala dalik, bahkan untuk selanjutnya nanti Baitul Muqaddas atau Baitul Maqdis Palestina ini insya Allah akan bukan insya Allah, ini yakin akan dikuasai orang-orang Islam, dan itu juga nanti terjadinya di bulan Ramadan. Bahkan turunnya Imam Mahdi, ya, turunnya Imam Mahdi, di beatnya Imam Mahdi dan lain sebagainya juga nanti terjadinya di bulan Ramadan. Entah bulan Ramadan kapan, ya, ya bisa-bisa bulan Ramadan tahun ini Imam Mahdi sudah turun, ya. Wallahu a'lam. Kapanpun, karena kalau ulama-ulama wali-walinya Allah, orang yang dekat dengan Allah, mereka segera menginginkan Imam Mahdi ini turun, ya. Karena tidak ada kejayaan Islam setelah Rasulullah, setelah zamannya sahabat, setelah zamannya Al-Imam Umar bin Abdul Aziz, tidak ada kejayaan Islam kecuali jayanya ketika dipimpin oleh Al-Imam Muhammad bin Abdullah Al-Mahdi. Namanya dan nama ayahnya sebagaimana namanya Rasulullah dan nama ayahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinat. Di bulan Ramadan ini akan ditampakkan tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan hanya puasa Ramadan, bukan hanya diturunkan Al-Qur'an, banyak sejarah-sejarah yang penting, yang besar, yang dahsyat
ini akan dialami oleh orang-orang Islam waktunya bertepatan di bulan Ramadan. Kita meneruskan pembahasannya, termasuk keutamaan daripada bulan Ramadan ya. Hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu yaqul qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala Ramadan futihat abwabul jannah wa ghulliqat abwabu jahannam wasulsilat tisyayatin. Ketika masuk bulan Ramadan, ada hadis lagi, pintu-pintu surga ini akan dibuka oleh Allah. Wa ghulliqat abwabu jahannam, pintu-pintu neraka akan ditutup oleh Allah. Wasul silati syayatin, dan setan-setan akan dibelenggu oleh Allah, akan dirantai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sekarang penjelasannya hadis ini. Ikhtalafal ulama berbeda pendapat tentang makna daripada hadis ini. Apakah ini maknanya secara hakikat kenyataannya sejarah majas? Maksudnya begini, di situ ada kata-kata kalau masuk bulan Ramadan pintu surga ditutup. Apa memang ditutup temenan, sungguhan? Pintu surga dibuka dan pintu neraka ditutup. Apa dibuka sungguhan pintu surga? Apa dibuka sungguhan, ditutup sungguhan pintu neraka? Apa hanya sekedar majas, kiasan saja? Ini ada dua pendapat ulama. Pendapat yang mengatakan yang pertama adalah itu maknanya hanya sekedar majas. Pintu surga dibuka bukan berarti surga pintunya itu dibuka, bukan. Menurut ulama yang pertama itu isyarah, majas. Makna daripada pintu surga dibuka itu ketika bulan Ramadan ini banyak sekali pahala-pahala yang diberikan Allah, banyak sekali pengampunan yang diberikan Allah kepada umat manusia. Jadi makna dibuka pintu surga ini maksudnya adalah di situ banyak sekali ketaatan. Ya bayangkan di bulan Ramadan itu yang kita kerjakan ya, ini seakan-akan atau belum pernah sekali kita kerjakan di selain bulan Ramadan. Kalau kita di selain bulan Ramadan, pernahkah kita puasa 1 bulan penuh? Ya. Pernahkah kita sholat sunat sampai itu yang resmi ya, sholat sunat sampai 20 rakaat? Pernahkah kita sampai khatam Quran sampai 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali, bahkan 10 kali, bahkan berkali-kali? Ya. Ini satu isyarat. Dibukanya pintu surga itu maknanya bukan surga itu pintunya dibuka, enggak. Itu satu isyarat, satu pertanda bahwa di bulan Ramadan ini banyak sekali ketaatan-ketaatan, ibadah-ibadah yang merupakan jalan untuk menuju surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Ditutup pintu neraka maksudnya di situ karena di bulan Ramadan niat untuk melakukan maksiat itu diperkecil oleh Allah. Bayangkan kalau kita puasa ya, kalau kita puasa wis mau melakukan maksiat apa kita itu ya. Kate mejeng mau nggoda cewek wis kate mati nggoda ya apa ambune ndak enak kok. Durung ngadus, durung ngopo ya. Ya. Mau apa kita ya. Jadi melakukan kemaksiatan ya, walaupun maksiat itu selama kita masih hidup, selama dunia masih ada itu tetap ada ya, tetap ada. Jadi kadang orang mengatakan, oh ini kok masih banyak maksiat, ini kan bulan Ramadan, katanya setannya itu dikecek, katanya setannya itu dirantai ya. Jadi lek ana wong nglakoni maksiat di bulan Ramadan setane dirantai, tapi sing metu iku korbine setan ya, ya. Mboke setan sing metu ya. Ini yang pertama. Pendapat yang kedua ya. Pendapat yang kedua
anna dzalika ala zahirihi wa haqiqatihi. Kalau datang bulan Ramadan, setan dirantai, pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup. Ini menurut pendapat yang kedua, maknanya yaitu sudah benar-benar dibuka. Pintu surga benar-benar dibuka dan pintu neraka benar-benar ditutup. Dan setan benar-benar dirantai, dikecek. Jadi maknanya itu ya makna zahirnya sudah semacam itu. Menurut mereka, katanya ulama, wa abwabul jannati mughallaqah tulal am. Pintunya surga ini selama setahun ini ditutup. Ma tuftahu illa awwala lailatin min Ramadan. Pintunya surga tadi selama setahun ditutup, mulai bulan Syawal ya sampai bulan Sya'ban tidak dibuka kecuali malam pertama di bulan Ramadan. Watabqa maftuha fathan haqiqiyan ila akhirnya. Lah, pintu tadi itu tetap terbuka mulai malam Ramadan, malam tanggal 1 sampai akhir daripada malam Ramadan. Begitu juga pintu neraka ya, selama setahun ini pintu neraka terbuka dibuka ya. Walaghlaq, dan tidak ditutup kecuali malam tanggal 1 di bulan Ramadan. Jadi dibuka sungguhan, bukan makna majas. Makna zahirnya ya ditutup sungguhan, dibuka sungguhan. Ya. Lah, watus tanjat, ini kecerdasan dan kealiman daripada Habib Salim nampak. Ya. Dari cerita ini yang mengatakan bahwa ada pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, ini anna lil jannah abwabun wa anna linnar abwabun. Ini berarti di surga itu memang benar-benar ada pintunya, di neraka juga benar-benar ada pintunya, bahkan bukan satu saja pintunya, abwab, beberapa pintu. Wa aina mahalluha, terus kemudian pintunya di mana letaknya? Ya, jawabannya tentu saja fi ilmillah, tidak ada yang mengetahui kecuali Allah. Sama-sama belum masuk surga. Ya. Besok kalau kita masuk surga saja, kondo sesama teman, wih pintunya ada di pojok ternyata seumpama. Wal mu'tamad annal jannata fawqas sama'is sab'ah wa tahtal arsy wal arsyu bin nisbati laha misru saqafi 'ala dunya aw misru sama'id dunya fawqal ardi. Nah, ini dibahas terus oleh Habib Salim. Menurut pendapat yang kuat, letaknya surga itu di mana? Ayo. Di sini diterangkan ternyata letaknya surga itu fawqas sama'is sab'ah. Letaknya surga itu di atas langit yang ketujuh. Nah, di langit yang ketujuh itu di atasnya masih. Wa tahtal arsy, dan di bawahnya arsy. Jadi langit yang ketujuh, di atasnya lagi itu ada surga, terus di atasnya itu ada arsy. Fal arsyu bin nisbati laha misru saqafi 'ala dunya. Arsy itu kalau dinisbatkan dengan surga itu sebagaimana lotengnya. Jadi semuanya begini. Ini kan kita hidup di dunia. Kayak-kayaknya di dunia ini surga, sementara aras itu di atasnya surga, sebagaimana dunia ini di atasnya adalah langit yang ada di atas kita ya. Sama dunya. Wal arsyu a'dhamu makhlukin khalaqahullah. Sementara aras ini makhluk yang paling besar yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau ada pertanyaan, makhluk apa yang paling besar aras? Li'anna jami'as samawat, karena langit yang jumlahnya 7, bumi yang jumlahnya 7, terus kemudian kursi, ini kalau dibandingkan dengan aras sebagaimana kadhurratin fil hawa, sebagaimana debu yang ada di hawa. Jadi kita
kita umpamanya sekarang hidup di dunia ini ada debu yang berterbang. Nah, debu yang terbang ini kayak-kayaknya langit dibandingkan arasnya Allah, kayak-kayaknya bumi dibanding arasnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita itu tidak ada apa-apanya. Kita mau sombong, mau takabur, tidak ada apa-apanya. Ya. Makhluk Allah yang paling besar aras itu dibandingkan dengan bumi kita tidak ada apa-apanya. Dibandingkan dengan langit sampai ke 7 tidak ada apa-apanya. Ya Allah. Terus kemudian bumi, ya bumi kita ini, lautnya, sungainya, apa namanya, gunungnya, itu kalau dibandingkan dengan sama'id dunya, ini langit yang ada di atas kita, sama'id dunya, langit dunia, ini juga sebagaimana debu yang berterbangan, tidak ada apa-apanya, kecil sekali. Jadi dunia kita kalau dilihat dari sama'id dunya, dari langit yang ada di dunia yang atas kita ini, seakan-akan kalau kita melihat dari sana itu bumi ini kayak debu yang berterbangan, kecil sekali. Terus kemudian langit sama dunia ini, langit yang di dunia yang kelihatan ini, kalau dibandingkan dengan langit yang nomor 2 itu juga sama, tidak ada nilainya, kecil terus semacam itu. Jadi dunia ini paling kecil di atas dunia ini. Kalau dilihat dunia ini, kalau dilihat dari sama'id dunya ini kayak lalat yang terbang. Terus kemudian sama'id dunya kalau dilihat dari langit yang kedua kayak lalat yang terbang. Langit yang kedua kalau dilihat dari langit yang ketiga kayak lalat yang terbang. Langit yang ketiga kalau dilihat dari langit yang keempat, lalat yang terbang terus ke atas. Padahal kita melihat dunia ini sangat lebar dan sangat lebar dan sangat lebar. Bagaimana kalau kita dibandingkan dengan seatasnya, termasuk dibandingkan dengan arsyullah, arasnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sadar, ya, kita manusia tidak ada apanya, kecil kita, tidak punya apa-apa. Nah, sekarang ada dibandingkan dengan virus corona yang katanya bentuknya lebih kecil daripada apa itu, ya tidak terlihat oleh mata, manusia sudah bingungnya, tidak karu-karuan, padahal musuh atau melawan sesuatu yang tidak terlihat oleh mata. Terus kemudian dibahas lagi, ya ini kadung membahas memang beliaunya, surga ini sekarang apa sudah ada apa tidak, dibahas lagi oleh beliaunya. Menurut kita orang-orang ahlus sunnah wal jamaah, surga ini sekarang itu sudah ada, annaha maujudatun ilal an. Surga ini sekarang sudah ada, ya. Letaknya tadi itu di atas langit yang ke-7. Dan surga itu punya beberapa pintu, tidak boleh satupun orang masuk ke dalam surga kecuali ada izin, harus minta izin dulu, karena di dalam pintu-pintunya surga itu ada penjaganya, ada malaikatnya yang dipimpin oleh malaikat yang bernama Ridwan. Terus kemudian lebarnya pintu surga itu bagaimana? Kata pintu surga apa? Surga itu lebih lebar daripada langit yang ke-7, ya. Ternyata di sini diterangkan oleh beliaunya, lebar antara pintunya satu dengan satunya jaraknya ini kira-kira perjalanan kita selama 40 tahun baru nyampe. Jarak antara pintu satu dengan pintu yang lain. Itu ada hadisnya, ya. Ada hadisnya. Terus kemudian wal jannah darajah, sementara surga itu ada beberapa derajat, ya, ada beberapa kayak lantai gitu, ya. Surga itu ada beberapa tingkat.
Yang mana yang paling tinggi surga itu namanya surga Al-Firdaus. Ya. Karena ada satu hadis dikatakan idza sa'altumullahu fi syai'in fas'alul firdausil a'la. Apabila kalian memohon sesuatu kepada Allah Subhanahu wa taala, maka mohonlah surga Firdaus. Ya, mudah-mudahan kita semuanya yang mendengarkan, yang hadir dan lain sebagainya termasuk orang-orang yang menjadi penduduk Firdaus, Allahumma amin, tanpa adanya siksa, tanpa adanya hisab, tanpa ada ujian. Kita masuk murni fadl, anugerah pemberian Allah Subhanahu wa taala, Allahumma amin. Terus kemudian apa makna wasul silatis syayatin? Di bulan Ramadan ini setan semuanya dirantai, dikecek, diborgol. Apa sih maknanya? Ya. An khawasi Ramadan, keistimewaan bulan Ramadan. Ya. Di bulan Ramadan ini setan, jin semuanya dirantai, diborgol. Amma iblis fala yuqayyad, sementara iblis ratunya, kepalanya ini tidak ikut diborgol. Loh, apa buktinya? Kok iblis itu ketika bulan Ramadan tidak ikut diborgol, tidak ikut dikecek, tidak ikut dirantai? Ketika terjadi perang Badar, yang mana tadi saya ceritakan perang Badar itu jatuh di bulan Ramadan. Ternyata ketika terjadi perang Badar, ternyata iblis ada di situ. Iblis ada di situ. Ya. Oh, ini berarti tandanya menandakan bahwa yang dikecek, yang diborgol itu pengikutnya iblis, setan, jin, gondoruwo. Ya. Ya kalau ada mak lampir ya mungkin mak lampir kalau ada. Sementara kepalanya yang bernama iblis tidak ikut dikecek, ya, tidak ikut diborgol. Hadza bin nisbah lil jan al kuffar. Jadi di samping diborgol mereka dibuang ke laut. Ya, tapi di sini yang diborgol, yang dibuang adalah jin-jin yang kafir, sementara jin-jin yang Islam tidak termasuk di dalamnya. Pemirsa sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita teruskan pembahasan masalah puasa di pertemuan besok. Kita menambah pembahasan kitab yang kemarin kita teruskan. Satu, pembahasan sebentar Tabarruk bis Sholihin, tentang dalil-dalilnya orang-orang yang mengambil barokahnya orang-orang yang soleh. Kemarin kita ceritakan banyak diantaranya sahabat yang mengambil barokah bekas-bekasnya Rasulullah atau mengambil barokah pesariannya Rasulullah ketika Rasulullah sudah meninggal dunia. Kemarin diceritakan bagaimana Abu Ayyub Al-Ansori wajahnya ditempelkan ke pesariannya Rasulullah, bagaimana putri beliau Sayyidatina Fatimah mengambil abu, mengambil debu tempat di makamnya Rasulullah untuk diambil barokahnya. Yang ketiga juga pernah dilakukan oleh sahabat Bilal. Sahabat Bilal ini salah satu tukang azannya Rasulullah. Beliau salah satu budak yang dimerdekakan oleh sahabat Abu Bakar. Beliau kenal enak suaranya. Ya, beliau selalu diremehkan karena memang warna kulitnya itu hitam. Jadi kita tidak boleh meremehkan orang karena kulitnya. Ya. Besok di surga itu Bilal dan termasuk Al-Imam Luqmanul Hakim akan dijadikan pemimpinnya orang-orang yang kulitnya warnanya hitam ketika masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bilal sayyidu sudi ahlil jannah. Sahabat Bilal itu pemimpinnya orang-orang yang kulitnya warna hitam besok di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Di
Diceritakan di dalam kitab Tarikh Dimishq li Ibnil Asyakir, Al-Imam Ibni Asyakir, sampai di sini diterangkan juz 2 nomor 256 bagi siapa yang ingin membuka. Jadi di sini kitabnya semuanya diterangkan juznya dan halamannya. Diriwayatkan dari sahabat Abi Darda, ya, Anna Bilalan ra'an nabiyya fil manami. Sahabat Bilal satu ketika mimpi bertemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Perlu diketahui bahwa sahabat Bilal setelah meninggalnya Rasulullah, beliau itu tidak tenang hidup di Madinah. Beliau itu sering sakit-sakitan hidup di Madinah. Karena apa? Karena sudah tidak tahan lagi ketika melihat makamnya Rasulullah, dia itu pingsan. Ketika melihat Rasulullah, melihat masjidnya Rasulullah, dia itu teringat ketika bersama dengan Rasulullah ketika masih hidupnya Rasulullah. Dia itu sering sakit-sakitan karena selalu ingat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Cintanya kepada Rasulullah sudah mendarah daging. Akhirnya beliau tidak kuat hidup di Madinah. Bukan karena apa? Karena selalu teringat. Hidupnya sudah tidak terarah, kacau balau. Ya, ini namanya mahabbah yang menjadikan asyik, yang menjadikan cinta yang sangat mendalam. Akhirnya beliau keluar, hijrah ke negara Syam, dan beliau berumah tangga di sana. Suatu ketika, ya, ketika beliau sudah mendapatkan 2 tahun ada di Syam, sahabat Bilal suatu malam bermimpi bertemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam mimpinya tersebut, mahadil jafwa ya Bilal, kenapa engkau selalu menghindar wahai Bilal? Ya, kenapa engkau tidak lama tidak menziarahi aku? Ya. Akhirnya sahabat Bilal langsung ngelilir, terjaga dari tidurnya dalam keadaan susah. Ya, akhirnya diputuskan untuk langsung pergi ke Madinah. Ya. Ketika sampai di Madinah, langsung sowan ke pesariannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, langsung dipeluk kuburannya Rasulullah, dicium ya pesariannya Rasulullah, ya, diciumi pesarian Rasulullah. Nah ini kan menandakan bahwa mengambil barokah semacam itu adalah diperbolehkan. Bukan haram, bukan haram. Terus kemudian ketika orang-orang Madinah, penduduk Madinah mendengar bahwa sahabat Bilal datang, akhirnya Sayyidina Abu Bakar, ya, atau Sayyidina Umar ketika itu langsung bergegas menuju sahabat Bilal, ya, meminta agar sahabat Bilal ini mengumandangkan azan sebagaimana azan yang pernah dikumandangkan ketika zamannya Rasulullah. Tapi sahabat Bilal menolak secara halus. Tidak wahai Umar, karena sampai sekarang aku masih tidak kuat. Ketika aku mengumandangkan azan, aku tetap tidak akan kuat. Akhirnya banyak sahabat yang mengharap sahabat Bilal untuk melakukan atau mengumandangkan azan sebagaimana azan yang dikumandangkan di zamannya Rasulullah. Tapi permintaan semua sahabat itu ditolak secara halus oleh sahabat Bilal, sampai pada gilirannya fa'aqbala Hasan wal Husain. Datanglah 2 pemuda, yang mana 2 pemuda ini adalah cucu daripada baginda Rasulullah, Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Melihat cucu Rasulullah datang, sahabat Bilal langsung mengeluarkan atau menitiskan air mata. Karena apa? Karena ketika memandang 2 anak ini, pemuda ini, Rasulullah langsung sahabat Bilal langsung ingat kepada Rasulullah. Dan diceritakan Sayyidina Hasan itu mirip Rasulullah mulai pusar sampai wajah sampai pusar, ini mirip Rasulullah adalah Sayyidina Hasan. Sayyidina Husain ini mirip Rasulullah dari pusar sampai kaki. Ketika melihat 2 orang pemuda datang dan ternyata cucu Rasulullah, sahabat Bilal sudah tidak tahan, langsung dipeluk, langsung dicium kedua pemuda itu. Ketika dicium dan dipeluk, kedua pemuda tadi itu mengatakan, wahai Bilal, nashtahi an nasma'a adanak. Wahai Bilal,
Aku ingin engkau mengumandangkan azan sebagaimana engkau mengumandangkan azan di zaman kakekku baginda Rasulullah. Katanya sahabat Bilal, ketika sahabat Umar memohon untuk azan, aku tolak. Ketika sahabat-sahabat yang lain memohon untuk aku melaksanakan azan, aku tolak. Tapi ketika dua pemuda ini memohon aku mengumandangkan azan, aku tidak kuasa untuk menolak. Karena apa? Karena seakan aku merasakan yang menyuruh ini langsung baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa fa'ala wa ala sutuh wa waqaf. Langsung sahabat Bilal ini naik ke ke sutuh, ke naik ke mimbar atau ke biasanya itu menara. Naik ke menara, dikumandangkan azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, irtajjatil Madinah. Langsung kota Madinah ini gemuruh, kaget, ya, kaget, gempar Madinah. Ya. Mereka mengatakan, apakah Rasulullah hidup kembali? Apakah Rasulullah hidup kembali? Laki-laki, perempuan, semuanya keluar dari rumahnya. Apakah Rasulullah dihidupkan kembali? Apa Rasulullah hidup kembali? Asyhadu an la ilaha illallah izdaddat rajbatuha. Ketika sampai asyhadu an la ilaha illallah, tambah gempar lagi kota Madinah. Banyak orang yang menangis, sahabat menangis semuanya. Teringat kepada Rasulullah, bagaimana Rasulullah keluar dari dalamnya, keluar dari rumahnya sambil membawa tongkat. Rasulullah melakukan atau persiapan atau menuju melakukan sholat berjamaah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ketika sampai kepada asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, sahabat Bilal tidak kuasa untuk meneruskan azannya. Beliau langsung pingsan. Perempuan-perempuan yang perawan-perawan yang tidak pernah keluar dari rumahnya, ketika itu secara tidak sengaja mereka langsung kena setrum, mereka keluar. Abu Isa Rasulullah, apa Rasulullah dibangunkan lagi? Apa Rasulullah dibangunkan lagi? Katanya Imam Ibnu Asyakir yang menceritakan ini, fama ru'ya yaumun aktsaru baqiyan wala baqiyatan bil Madinah ba'da Rasulillah min dzalikal yaum. Tidak ada hari di kota Madinah banyaknya orang yang menangis, laki-laki perempuan, setelah meninggalnya Rasulullah adalah ketika sahabat Bilal mengumandangkan azan atas perintah Sayyidina Hasan dan Husain. Ya. Ini bisa diambil satu kesimpulan, bagaimana tadi sahabat Bilal datang langsung memeluk pesarean makamnya Rasulullah, dicium, padahal itu hanya sekedar batu nisan, hanya sekedar kuburan. Tapi ini dilakukan oleh sahabat Bilal, orang yang dekat dengan Rasulullah, berarti ini tidak haram. Kalau ini haram tidak mungkin dilakukan oleh sahabat Bilal. Kalau ini musyrik tidak mungkin dilakukan oleh sahabat Bilal. Ya, ini mematahkan pendapat yang mengatakan boleh mengambil barokahnya Rasulullah, akan tetapi Rasulullah asal masih hidup, kalau sudah meninggal dunia tidak boleh. Ini keliru berarti pendapat itu, karena banyak sekali sahabat yang melaksanakan pengambilan barokah walaupun Rasulullah sudah meninggal dunia. Kita teruskan di pembahasan yang akan datang. Mudah-mudahan kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi sehat walafiat, diberi umur yang panjang, utamanya untuk menyempurnakan kegiatan ibadah di bulan Ramadan. Mudah-mudahan puasa kita, sholat tarawih kita, tadarrus kita, sedekah kita, semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita oleh Allah masih dipertemukan dengan bulan Ramadan tahun-tahun yang akan datang, fi khairin wa lutfin wa afiyah. Kita dipertemukan dengan bulan-bulan Ramadan yang akan datang
dan tidak dijadikan bulan Ramadan tahun ini adalah akhir dari bulan Ramadan. Allahumma amin. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim ala sayyidina Muhammad. Allahumma afina wahfadna waltuh bina warhamna wal muslimin. Allahumma akfina wa iyyahum jami'an syarra masa'ibid dunya waddin. Allahumma aslihna wa aslih bina wa aslih man fi salahihi salahun lil islami wal muslimin. Allahumma la tuhlikna ya Allah wa ahlik man fi halakihi salahun lil islami wal muslimin. Allahumma asrif anna wa jami'il muslimin biladina biladil muslimin. Al-bala wal ada wal ghala wat ta'un wal zalazila wal mihan wal hurub wal jawr wal dhulum wal amrad wal corona wa jami'an wa il bala wal fitan wal mihan ma dhahara minha wa ma batan. واختم لنا بالعافية أصلح لنا شأننا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارحم أمة سيدنا محمد. اللهم اغفر أمة سيدنا محمد. اللهم اجبر أمة سيدنا محمد. اللهم اصلح أمة سيدنا محمد. اللهم اصدر مساعدنا وصلى الله عليه وسلم. ربنا هب لنا من أزواجنا ذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون. الحمد لله رب العالمين. يا ربنا اعترفنا وأننا أشرفنا على لظى أشرفنا وتب علينا توبة توزيل كل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الحلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي أسمع فضلا وجود منا لا باكتساب منا بالمصطفى رسولي نحظى بكل سولي بالمصطفى رسولي نحظى بكل سولي صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه عدد طش صحبي. الحمد لله في البدء سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله في كل لحظة أبدا عدد خلق رضا نفسي زنة لي خمسة أطفي بها حر الوباء الحاتمة المصطفى والمرتضى وابناهما والفاتمة لي خمسة أطفي بها حر الوباء الحاتمة المصطفى والمرتضى وابناهما والفاتمة لي خمسة نطفي بها حر الوباء الحاتمة والمرتضى وابناهما والفاتمة لي خمسة نطفي بها حر الوباء الحاتمة المصطفى والمرتضى وابناهما والفاتمة لي خمسة نطفي بها حر الوباء الحاتمة المصطفى والمرتضى وابناهما والفاتمة لي خمسة نطفي بها حر الوباء الحاتمة المصطفى والمرتضى وابناهما والفاتمة لي خمسة نطفي بها حر الوباء الحاتمة المصطفى والمرتضى وابناهما. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.